bagaimana pendapat Bu Dayu tentang bela negara untuk para ASN di lingkungan kampus? Oke, baik Alvin. Jadi mungkin dari Ibu sendiri ya, bela negara itu rasanya merupakan sebuah kecintaan ya, kecintaan kita terhadap negara, tapi tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah, mungkin kalau penerapan bela negara sendiri di lingkungan kampus mungkin bisa kita tunjukkan taat peraturan, misalnya. Jadi kita di sini sebagai dosen, jadi kan kita memberikan perkuliahan ya, melakukan pembelajaran. Nah, mungkin kita ya tepat waktu, hadir tepat waktu ya, sehingga itu salah satu sikap yang bisa kita tunjukkan untuk taat peraturan. Nah, mungkin ada juga bela negara dalam hal melayani mahasiswa, karena kan kita perguruan tinggi ya, sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa. Jadi kita mungkin merespon, mungkin ada yang bertanya, kemudian ada yang kurang jelas terkait dengan aturan atau hal-hal yang ada di prodi. Nah, itu bisa kita memberikan respon ya, sehingga mereka memberikan contoh ya kepada mereka bahwa kita memang harus taat peraturan dan memberikan respon segera ya terhadap pertanyaan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa kita yang memerlukan bantuan. Pun juga kita lakukan terhadap sesama dosen ya, sesama tenaga pendidikan dan seterusnya. Nah, mungkin juga bisa kita lihat dari sisi pengabdian, karena kan kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi di sini mungkin dari sisi pengabdian kita perlu menunjukkan sikap mengabdi kita kepada instansi, misalkan apa yang mengerjakan tugas dan kewajiban kita. Kalau dalam ini mungkin Ibu sebagai Koprodi ya, jadi tugas kewajiban Koprodi itu yang perlu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan dukungan dari dosen dan pegawai ya, serta mahasiswa. Nah, juga di sini kita perlu meningkatkan akreditasi, misalkan akreditasi program studi yang mana nantinya kita perlu dikenal ya ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau saat ini kan kita sudah terakreditasi nasional. Nah, kita tentu ingin peningkatan, jadi kita menyiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi internasional. Nah, mungkin itu contoh-contoh bela negara yang rasanya bisa kita laksanakan dan tunjukkan di lingkungan kampus. Nah, mungkin itu aja, Alvin. Terima kasih. Sebagai ASN saya akan melakukan apa. Terima kasih. Apa yang Ibu ketahui tentang kesiapsiagaan bela negara? Baik Bapak, yang saya ketahui bahwa kesiapsiagaan bela negara itu berarti kesiapan diri untuk mengabdi secara total untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kalau begitu apa bentuk aplikasi yang bisa kita lakukan, terutama Ibu di lingkungan kerja Ibu? Baik Bapak, sebagai dosen tugas pokok kita itu kan ada 3, melakukan pendidikan dan pengajaran, kemudian melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, asalkan ketiga tugas pokok ini dilakukan dengan secara total demi kepentingan bangsa dan negara, itu sudah merupakan sikap dari kesiapsiagaan bela negara. Ibu, bagaimana sih bentuk bela negara terkait peran dosen sebagai peneliti? Oke, jadi ya, kita sebagai dosen kita punya tridharma perguruan tinggi sebagai tugas kita ya, ada 3, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi selain mengajar, kita juga punya tugas sebagai peneliti, jadi menghasilkan penelitian. Jadi kita membantu mahasiswa juga untuk membimbing ya. Membimbing itu adalah bagian dari tugas pendidikan. Nah, dari membimbing baik membimbing tesis untuk S2 atau membimbing tugas akhir ataupun untuk membimbing mahasiswa S3 berupa bimbingan disertasi, itu akan menghasilkan penelitian. Nah, kita di situ sebagai dosen berkolaborasi dengan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dipublikasikan baik berupa seminar nasional, seminar internasional, atau berupa jurnal yang bisa jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, hasil penelitian ini pun juga diharapkan diimplementasikan supaya bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita biasanya akan diminta untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian itu, sehingga hasil penelitian yang ada di universitas ini
bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan lebih luas lagi oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan peran dosen sebagai peneliti. Baiknya itu penerapan bela negaranya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Iya, betul. Nah, jadi memang harus itu, harapannya seperti itu. Jadi hasil penelitian harus mampu diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya disebarluaskan. Mungkin itu Tili. Terima kasih Ibu. Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Baik, Mas Agus, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tahu, bela negara itu adalah sebuah konsep, sebuah pemikiran tentang patriotisme, sikap patriotisme yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, baik itu individu, kelompok, ataupun seluruh komponen, seluruh generasi di suatu negara, yang secara fisik dapat diartikan bela negara itu adalah salah satu usaha kita dalam mempertahankan negara kita dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan tentu saja tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, juga dalam rangka melestarikan budaya bangsa, dan juga dalam rangka menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam rangka mengabdi, berkorban, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Salah satu contoh mungkin apa yang saya lakukan sekarang adalah memakai batik daerah saya, batik Tebo. Ini adalah salah satu bentuk bela negara bagi saya dalam rangka mencintai tanah air saya, mencintai produk dalam negeri saya. Apakah sikap bela negara itu masih relevan atau tidak hingga saat ini? Oke, kalau menurut saya ya bela negara itu tidak hanya seperti kita melawan teroris ya. Kita sebagai dosen juga melakukan aksi bela negara, seperti kita menggunakan baju buatan dari produk dalam negeri. Itu juga sebagai upaya kita untuk membela negara. Jadi sampai saat ini bela negara ya tentu relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa pendapat Bapak tentang bela negara, Pak? Baik, bela negara itu kalau kita kaitkan dengan bidang olahraga, seperti misalnya kita rajin berolahraga, menjaga kondisi fisik, rutin, menjaga kesehatan. Jadi dengan kondisi fisik yang baik, terdapat jiwa yang kuat. Seperti bahasanya mensana in corpore sano, di balik kondisi fisik yang sehat, terdapat jiwa-jiwa yang kuat. Apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Nah, kalau menurut saya bela negara itu adalah sikap dan perilaku masyarakat Indonesia yang didasari pada kecintaannya terhadap negara ini berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita bisa berbangsa dan bernegara dengan lebih baik lagi. Ria, saya tanya sedikit, kira-kira tahu nggak itu apa bela negara? Bela negara itu seperti membela negara, mengharumkan nama bangsa, serta menjunjung tinggi negara kita itu sendiri, seperti dengan caranya kayak mengamalkan Pancasila dan tidak membuat sesuatu yang menjelekkan negara itu sendiri. Masih relevan nggak sikap bela negara hingga saat ini? Betulnya setengah-setengah sih menurut saya, Ibu, soalnya ada beberapa oknum yang tidak mempedulikan negara itu sendiri. Ada juga yang masih untuk orang-orang berpendidikan mungkin masih mementingkan untuk bela negara. Tetapi seperti orang-orang yang kurang pendidikan mungkin nggak terlalu penting baginya negara itu seperti apa, mau kayak gimana kayak gitu. Menurut Ibu perlu nggak sih sikap bela negara bagi generasi muda kita yang mendatang nih, karena saya ingin tahu nih Ibu gimana pendapat Bapak. Kalau menurut saya penting sekali gitu, karena mereka kan penerus bangsa ya, jadinya sikap-sikap bela negara itu ya harus ada ditanamkan di dalam diri mereka, karena hal itu juga berpengaruh mereka pada saat mereka bekerja, bersosialisasi pada orang banyak, terus mereka juga dapat menganalisis hal-hal yang secara mungkin itu tidak baik atau tidak pantas, mereka bisa memfilter gitu ya. Jadinya mereka bisa lebih
tahu yang mana negatif, yang mana positif. Terus kemudian juga kalau bela negara itu kan artinya juga mereka punya rasa kebanggaan ya untuk menciptakan negara ini lebih maju. Terus kemudian nanti kalau mereka penerus bangsa itu mereka lebih punyalah rasa menciptakan bangsa ini tuh biar lebih maju dibandingkan negara-negara lain dengan asas-asas negara kita, kayak Pancasila, kemudian hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa ditangkap secara umum. Iya, saya rasa jelas sekali ya. Iya. Banyak sekali. Jadi ada filtrasi, bagaimana kita memfilter, gimana kita membuat negara kita menjadi lebih baik dengan membentuk sikap itu ya. Iya. Di samping itu kan karena sekarang kalau kita lihat generasi muda itu kayak masih kurang ya bela negaranya. Jadi gampang sekali terpengaruh oleh berita-berita yang bukan baik. Betul. Globalisasi dan Iya, hoax benar. itu nggak bagus ya untuk generasi mendatang. Berarti sikap bela negara ini diperlukan sekali untuk membentengi generasi muda kita ke depannya. Ya, mungkin bisa kita apresiasi atau contoh dari negara-negara seperti Korea Selatan. Bukan kita membandingkan, tapi kita bisa membuat negara ini seperti itulah generasinya gitu. Baik. Lebih cinta sama negara. Mencintai sendiri, mencintai negara sendiri. Iya, benar. Oke, baik. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa sepatutnya kita sebagai warga negara, apapun itu profesinya, harus menjunjung tinggi sikap kesiapsiagaan bela negara. Sikap kesiapsiagaan bela negara itu dapat kita tunjukkan dalam bentuk kesiapan fisik, mental, maupun sosial kita, terutama di lingkungan kerja. Memperlihatkan bagaimana kita sebagai dosen peneliti itu harus mampu melakukan pengabdian pada masyarakat, penelitian yang tidak hanya menjadi keluaran artikel, tapi juga harus bermanfaat dan didiseminasikan terhadap masyarakat luas, bermanfaat terhadap masyarakat luas, mungkin melalui aplikasi ke teknologi, industri, dan semacamnya. Pengabdian masyarakat itu bisa dilakukan melalui institusi, misalnya membantu institusi untuk mendapatkan akreditasi. Kita sebagai dosen harus memiliki sifat melayani, terutama kepada masyarakat pengguna, yaitu mahasiswa. Ya, mahasiswalah pengguna layanan kita, merespon dan memberikan jawaban-jawaban kepada mahasiswa. Selain itu, sebagai PNS, CPNS dosen gitu, kita harus mengedepankan kesehatan jiwa raga kita. Mensana in corpore sano katanya. Jadi dalam jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita harus selalu siap, sehat, fisik, jiwa raga untuk membela negara. Begitu juga dengan agama. Justru agama itu membantu sangat kita dalam melaksanakan kesiapsiagaan bela negara kita. Dan kesiapsiagaan negara itu saat ini masih relevan. Kenapa? Karena kesiapsiagaan itu tidak hanya untuk menangkis terorisme, menangkis perang dan sebagainya, tapi justru untuk mempertahankan negara kita supaya tetap relevan, supaya tetap utuh, supaya tetap maju gitu ya. Misalnya dengan menggunakan produk-produk dalam negeri dan selalu tepat waktu, taat aturan terhadap peraturan yang ada di lingkungan kerja dan negara kita. Terima kasih.